Ya, teman-teman bonsai, ya hari ini jumpa dengan saya. Ya, apa namanya, adik-adik dari Universitas Udayana. Udayana. Ya, Bidang apa, Dek? dari Fakultas Pertanian ya, Pak. Pertanian, ya. Agroteknologi. Nah, jadi adik-adik datang di sini untuk diskusi. Jadi kita belajar terkait dengan perkembangan bonsai ya. Bonsai ya, kurang lebih. Ya, terima kasih atas Ya, kunjungannya ya, saya juga terima kasih di ya, Pak. studio Suka-Suka ya. Ya, Ya, semoga bermanfaat ya buat adik-adik semua. Yang tentunya di studio ada beberapa jenis pohon, apa yang perlu dipertanyakan buat pengalaman. Kita intinya berbagi lah. ya, Apa yang pada bisa berikan, saya akan berikan. Ya. ya. Dan teman-teman yang lain juga, kalau mau ada kunjungan atau datang studio silahkan. Jadi studio Suka-Suka terbuka lebar ya buat adik-adik untuk belajar. Yang tentunya harapan saya semoga bermanfaat. Pasti Ya bermanfaat. jangan lupa ya di channel Suka-Suka selalu menyuguhkan Betul. informasi dan inspirasi. Ya. Jenis tanaman. Nah, di Mungkin sini ada pertama bisa dijelasin, Pak, ini tanaman apa yang ya kurang lebih yang ada di sini dulu, Pak. Oh ya. Jenis tanamannya. Jadi sebenarnya di sini nih kita pohon itu lumayan jenisnya ya. Jadi ada waru, ada sendigi, ada kimeng, ada beringin. Jadi ada juga hokianti, ada anting putri, ada juga sancang. Oh, Ya, jadi beragam. salah satunya tanaman yang khusus di Bali juga tumbuhnya kan waru, termasuk Baru ini, Pak ya. habitatnya di Bali juga. Ya. Cuman ini jenisnya beda, jenis Taiwan. Oh, Perbedaan jenis Taiwan itu kambiumnya lebih tebal. ya. Jadi kalau lokal kan kambiumnya tipis. Yang dimaksud dengan kambium ini deh. Nah, ini waru. Jadi waru kita bisa dipakai bonsai. Nah, ya, ini. Nah, terus kalau adik-adik mau mengembangkan silakan. Ya nanti mungkin. Nah, terus apalagi Ya. yang ditanya tentang Selanjutnya mungkin ya kita pindah ke tanaman yang lain, Pak. Kalau ini jenisnya sendigi. Ini sendigi, Pak Ya, ya. jadi sendigi ini prosesnya tentunya lumayan lama, Dek. Aduh. Karena untuk mencapai batang-batang sebesar ini lumayan lama juga. Kalau ini udah berapa tahun, Pak? Kalau ini di saya sudah hampir 5 tahun. Nah, karena dapatnya kan batang ada. Cuman ini yang belum ada terusannya ini. Jadi kita buat atau proses pengembangannya. Kalau yang jenis ini sancang. Nah, ini menarik ini, Pak. Nah, jadi ini jenis sancang ini. Bentukannya Jadi kayak jenis gini. sancang ini daunnya itu aslinya itu dia besar. Ya. Nah, sering waktu proses untuk pengembangannya, jadi untuk menjadikan potong-potong daunnya bisa kecil sekali. Itu ada daunnya besar dia. Tapi ini aslinya kan besar daunnya. Ya. Tapi setelah dipotong-potong terus mengecil sendiri dia. Kalau ini dibiarin panjang, Pak? Nah, nanti sekarang pengelosan ya. Tujuannya ini mengelos buat cabang. Nah, sampai seberapa? Kayak ini, sebesar ini. Iya. Kalau bisa panjang juga segini, baru potong lagi, pecah lagi. Oh. Ya tujuannya apa? Mencari karakter tuanya. Nunggu sebesar ini lama enggak, Pak ya? Tergantung, kalau subur paling ya 6 bulan, 7 bulan. Oh, cepat juga. Nggak lama. Ya. Kalau subur, kalau nggak subur ya lama juga. Iya. Intinya kan tahu ilmu botaninya harus penting. Oh. Terutama adik-adik nih di pertanian kan. Ya. Jadi ilmu botanian itu yang paling penting. Pupuk apa, media apa. Nah kalau sancang medianya pakai ini. Kalau di pot, pakai pasir Malang, campur dengan kokopit. Ya. Kokopit itu ini loh, Dek, parut kelapa tuh. Ya, kelapa itu. Yang di blender ya. Yang pakai mesin itu dihancurkan. Ini campurannya biar agak adem dia. Biar agak ini lembab dia. Mungkin bisa ke sana, Pak. Kita Bisa, lihat-lihat lagi, Pak. Silakan. Kalau saya izin tanya sambil jalan. Boleh, ya. apa? Santai aja. Ini kalau dari Bapak, kenapa bisa terjun ke dunia bonsai ini? Ya karena kalau terjun dunia bonsai sebenarnya simpel sih, Dek. Pertama sih hobi ya. Hobi. Di balik hobi, mulai betah dan senang itu kan di bonsai itu punya nilai ekonomis. Jadi bonsai itu punya nilai ekonomis. Alias kalau pada biasa sebut tuh investasi ya. Hobi yang berinvestasi. Ya. Lama juga tumbuhnya. Itu yang bikin menarik pertama. Di satu sisi juga ternyata di balik pengembangan bonsai ini bisa juga pelestarian alam. Karena kan tidak mesti bonsai terus mendongkel.
Ya kalau bisa kita berbudidaya. Gitu. Tapi sekarang eventnya udah ada apa dibuat dengan konsep The Max, jadi 30 cm. Jadi event itu menampilkan dominannya pohon yang dari budidaya. Ya. Nah itu pun biarpun kecil punya nilai ekonomis yang tinggi. Ada yang kecil yang bagus. Ya. Coba lihat ke belakang ini, lewat sini. Nah, sini deh ikut, lihat-lihat. Nah, jadi tanya aja langsung dah apa. Nah, kayak ini nih, kecil ini. Ini namanya anting putri. Ini hasil dari budidaya, tapi Pak De sudah belinya sudah gede batangnya. Ini dari cangkokan mungkin ya, atau stek bisa teman-teman. Ini biarpun sekecil di sini, tapi nilainya kan lumayan. Dulu belinya di mana nih Pak? Di online aja sama teman-teman. Jadi cocok dirasa dengan konsepnya, ya kita ambil amankan bawa ke studio. Yang penting cocok harga deh. Cocok harga terutama. Bicara harga nih Pak, gimana menurut Bapak prospek bonsai ini Pak ke depan nanti? Bagus deh. Kenapa bagus? Pak De bilang. Jadi karena bonsai ini kan mempunyai tantangan tersendiri. Baik dari segi prosesnya, karena sudah tahunan ya pasti ya. Karena bonsai kecil mencari karakter tua itu kan lumayan lama kan. Lama sekali. Nah, secara tidak langsung mengikuti proses itu terbayarkan. Dari mana? Dari nilainya. Nah, jadi apa ya tantangan kita proses pohon itu sampai jadi itu kan sekian tahun. Ya. Nah, dibalas punya nilai jual. Ini nggak membosankan, luar biasa malah. Jadi sobi-obi sudah dapat, uangnya sudah dapat juga. Syukur-syukur lagi kontes dapat rumah. Lah, kok bisa kan ya? Iya. Nah, karena Pak De punya event sendiri yang namanya The Max. Jadi ini brandingnya The Max ya. Pada Dede kebetulan bajunya nggak ready nih. Nah, jadi ini event ini sudah ada hakinya. Terus event besarnya setiap 3 tahun sekali. Jadi setiap 3 tahun sekali Pak De adakan di Carangsari ya, di Tugu Pelawannya itu. Nah, terus itu kita kasih door prize sebuah rumah. Berarti sebelum acara puncak The Max ini ada event-eventnya, ada rute-rutenya. Jadi rute adalah pameran yang akan menuju ke The Max. Dimanapun ada seleksi pohon juga. Jadi pohon-pohon yang terbaik nanti akan dikasihkan voucher. Yang khususnya di rute The Max. Pesertanya dari mana aja itu Pak? Mancanegara. Bebas, silakan. Nah, tapi yang sudah dapat voucher nanti nggak usah bayar daftar lagi. Karena sekaligus voucher itu mewakili untuk daftar awal. Nah, cuman bedanya yang menang itu tiket gratis dapat. Nanti maksudnya. Jadi ngawali bukan dalam arti yang lain. Jadi diawali pembayaran dulu. Itu dapat tiket ya. Nanti tiket itu tinggal diberikan sebagai pemilik pohon bagi penyelenggara menyediakan tiket itu. Nah, nanti maksudnya. Nanti kalau udah demek nggak usah bayar lagi pendaftarannya. Terus undian tetap ikut. Nah, kalau door prize itu kan dimiliki bersama. Baik itu harga pohonnya 50.000, 70.000, nggak masalah. Yang penting pohon itu hadir. Itu nomornya akan diundi. Nah, jadi pohon cangkokan pun yang baru ditanam, pohon tunas, bisa kesempatan dapat rumah itu. Yang penting kan daftar. Iya. Nah, itu. Jadi sana jangan lupa dilewatkan kesempatan, terutama adik-adik pertanian ya. Dari kampus UNUD ya. Jadi kalau mau ikut silakan partisipasi sambil belajar. Ya. Karena pemahaman ilmu bonsai itu tidak bisa dicerna dengan cepat, harus pelan. Karena ini perpaduan pikiran dan hati, perasaan dan proses alam. Kita maunya kan cabang yang ke kiri ini besar, cepat kan? Tapi alam berkata lain, ya nggak besar-besar mau bilang apa, yuk. Pelan-pelan. Ya, ini anting jenis anting putri, idolanya ibu-ibu nih. Nah, Kenapa? Karena berbunga. Kalau ini berbunga harum sekali bunganya. Dan cara perawat juga simple. Dan harganya juga lumayan mahal. Ya. Jadi kalau bahan-bahan sini udah lumayan juga deh. Ini udah jutaan juga lah. Segini udah? Ya, udah jutaan. 2 juta. Ya, apalagi sudah komplit. 2 juta ini teman-teman. Itu bisa puluhan juta ada deh. Jadi kan nggak usah takut berinvestasi kan jadinya. Iya. Kalau event The Max itu rutin diadakan setiap 3 tahun sekali. Itu pasti. Karena perancangan untuk alat semua udah komplit ada. Tinggal melaksanakan eventnya. Termasuk kaplingan rumahnya sudah ada. Sudah disiapkan ya. Jangan takut adik-adik dari pertanian, mahasiswa pertanian, jangan takut untuk budidaya. Jadi khusus event The Max ya 30 cm ke bawah, event tetap eksis ada. Ya mohon dukungan adik-adik. Ini anting putri.
Ini stigi. Ini Okianti yang satu, Dek. Yang ini, Pak. Sebelum Apa? lanjut, mungkin sedikit bertanya deh Apa, terkait dengan budidaya dari bonsai itu sendiri. Nah, Apa? seperti ini kan ada titik-titik tumbuh, mungkin daun atau tunas-tunas baru ini mungkin yang tidak diinginkan. Ya. Nah, ini bisa langsung dipotong, dipangkas atau gimana, Pak? Bisa. Jadi untuk tumbuh-tumbuh liar ini tinggal cabut aja, Dek, dibuang-buang ini kalau nggak pakai. Boleh langsung. Ya boleh, cabut aja. Kayak ini lo cabut aja dia. Enggak jadi potensi penyakit masuk nanti, Pak. Enggak. Enggak. Kalau pengalaman Pak Den enggak. Justru tunas-tunas yang baru ini membuat karakter tua dia. Oh. Jadi kalau tua, tapi kalau dibiarkan terlalu besar, ini kan buat luka baru dia besar. Oh iya benar. Semakin kecil luka semakin bagus. Tapi kalau ada peluang ngumpul dia banyak, dia buat bendol-bendolan karakter tuanya nanti. Bagus dia. Kayak inilah. Nah, ditunuh tunas banyak di sini kan? Ya. Otomatis kan bendolan karakter tua dia terbentuk dia. Iya. Nah, misalkan nih Pak De, kita membuat konsep bentuk dari bonsai itu sendiri. Otomatis kan mungkin ada pemotongan Ya. luka yang lumayan besar tercipta, terus itu ada diberikan semacam Obat. dan Ada sebagainya. salap kambium namanya. Untuk biar Ya, bisa kayak ini nih. dan sebagainya. Ini ada salap kambiumnya nih, Dek. Yang ini. Oh. Habis pemotongan ada salap kambium. Nanti contohnya ada. Mereknya juga banyak. Udah di teman-teman yang buat ya. Kalau pada dibeli di toko online bisa. Ya. Di toko-toko pertanian juga udah ada. Ya. Ini sini salap kambium. Biar nggak masuk kotorannya atau gampang busuk kan. Gitu. Ada salap kambium namanya. Bisa itu. Udah bisa dapat di mana-mana. Artinya ketika tanaman itu sudah setelah dipotong diberikan salep, itu sebaiknya ditempatkan di tempat mana, Pak De? Kalau itu tetap jemur enggak apa. Oh, enggak apa. Oh. Kecuali adik-adik kalau ganti media. Kalau ada pergantian media, sejauh mana dan sebesar mana akar yang kita bongkar, media yang kita kurangi. Nah, lebih amannya teduhin dulu, barang-barang 1 minggu lah, 5 hari, 6 hari. Kalau udah pulih lagi, kita jemur. Tetapi yang pemotong akar signifikan besar, kita lihat perkembangan pohon juga. Jangan langsung dijemur. Nanti kan pengaruh nanti layu kan kasihan. Ya. Udah proses tahunan, Nunggunya lama lagi. nah, dirusak. Iya. Sama dengan pemotongan. Kalau ini jenisnya Okianti. Okianti. Nah ini depannya ini, Dek. Ini agak sempit dikit ya. Ini. Udah besar banget tuh, Pak. Nah, ini Hokianti namanya. Udah berapa tahun nih, Pak? Ini pada program kurang lebih hampir 10 tahun lah. Waduh. Nah, sebentar. Nah, awas kena, Dek. Ya. Ya. Ini hampir 10 tahun juga nih. Program di pot besar, bukan di sini, ada pot besar mereka. Oh. Ini jenisnya Hokianti, ini produk import. Asli mana berarti? Kalau aslinya ya ini kurang begitu karena udah perkawinan silang-silang terus ini pohon. Importnya dulu dari mana, Pak? Kalau pada udah nemunya di Bali. Oh. Nemunya udah di Bali. Kalau di Indonesia ini bahasanya di Bali itu apa namanya ya? Ada Hokianti lokal namanya. Ada jenisnya yang lokal, tapi daunnya kurang lembut. Kurang lembut. Nih. Kalau sebelah beringin. Itu produk lokal. Ini Asli Indonesia lokal ini. Lokal tapi bagus juga Pak De, Hah? dari segi bentuk akar Ya ini nih. sangat menarik. Ya, nih. Ya kita menampilkan bonsai itu kesannya biar tua. Gimana? Jadi ketika kita mengkonsepkan untuk membuat bentuk ini, kita tuh harus membayangkan harus seperti tanaman yang gedenya tuh Pak De? Atau Ya. gimana? Menghayal dikit lah, menghiperbolakan sesuatu. Nah, jadi kalau saya buat pohon ini kayak gini dikedil kan gimana? Sama. Jadi punya daya hayal tingkat konsep alam lah. Ya. Di sini dah. Ya, beringin namanya. Tua banget ini kelihatan. Ya, kalau ini masih sendigi semua yang ini. Nah, kalau ini ulmus. Jenisnya beda deh ini. Ini juga tanamannya ini ulmus mikro namanya. Jadi daunnya kecil. Memang aslinya daunnya gini, Pak? Ya, kecil dia daunnya. Tinggal cukur, daunnya kecil ya. Dan ini memang daunnya kecil ya. Jadi kalau daunnya kecil memang kalau kontes bisa tampil dengan daun kecil kayak sendigi. Kalau yang besar kan sancang, tapi kalau dipotong dia mengecil juga terus kecil. Karena daunnya yang besar tidak bisa mengecil ya. Iya. Kayak itu apa? Ipre itu. Bunut itu. Nah, jenisnya kayak ini. Kayak ini. Ini bisa penggabungan di sini, Dek. Yang mana, Pak? Ini coba lihat sih. Sampai di luar ada bonsai, Pak ya? Ya ini nih penggabungan ini. Ini kan menggabungkan ini. Nah kayak ini nih.
Jadi ini asli apa ya, produk alam semesta kita. Idih. Nah ini kita lestarikan ya, kita budidayakan. Nah sudah ini sudah begini. Kayak kulit daunnya. Nah ini dah yang kalau ini anaknya Denpasar Moon ini. Anaknya Denpasar Moon. Jadi kita kembangkan udah seperti ini dia. Awalnya kan nanamnya segini kecil. Oh. Ya proses pengembangan sampai sebesar begini deh. Jadi konsep kita sekarang kan budidaya. Ya. Apalagi di Demek menampilkan pohon-pohon 30 cm ke bawah itu dominannya nanti ke depannya budidaya. Ya. Nah ini kalau ibunya ada di atas tuh. Nah, ini anaknya nih. Ibunya di Denpasar Moon namanya. Nah ini proses di Denpasar Moon dari kecil sampai lingkar batang 90 di pot saja. Nah ini nih luar biasa ya, semangat. Ayo kita main. Kalau ini jenis tanaman amplas, ini banyak juga nih di alam kita di Bali. Tapi kalau bisa kita kembangkan untuk budidaya. Nah, kayak ini amplas namanya. Jadi amplas ini ciri-cirinya daunnya apa? Kasar dia. Coba pegang dek. Oh ya. Nah kasar dia, agak kasar. Agak bersisik gitu ya. Ini bisa dipakai bonsai. Bisa dibudidayakan kalau stek juga bisa. Kalau cangkok juga bisa. Jenis amplas. Kalau masalah berbicara harga, Pak Desa. Nah, ini kan ada yang memang sudah besar-besar ini. Ya. Kalau misalkan harga bonsai itu ditentukan dari besarnya ukuran pohon atau memang ada jenis pohon tertentu yang memang memiliki harga yang lumayan besar, Pak Desa? Sebenarnya besar kecil itu sama, Dek. Itu kembali tergantung kualitas pohonnya. Ya. Kalau kita di bonsai, khususnya di organisasi kita ya, di PBBI, itu secara otomatis pohon yang berprestasi itu nilai jualnya pasti tinggi. Artinya tentunya dalam sebuah kompetisi dan kontes itu kan mencari yang terbaik. Ya. Yang sudah masuk 10 besar atau yang lain itu tentunya sudah terbaik di antara yang ada. Nah secara otomatis tanpa ditanya pun harga pasti naik. Awal contoh nih beli 10 juta dengan dapat prestasi tentunya di atas itu. Apalagi Road to the Mac. Road to the Mac ini kan punya program itu show. Jadi show untuk kegiatan The Mac menyeluruh ya. Yang mengadakan Road to the Mac itu kan peserta kan mendaftar nih dengan duit. Ya. Di balik itu apa manfaat yang dia dapat untuk kontes? Di Road to itu memberikan voucher gratis. Bagi peserta yang kontes, yang mendaftar, itu loh, diberikan voucher sejumlah pendaftaran yang ada di The Mac nanti. Jadi timbal baliknya dia dapat deh. Betul nggak? Yang dah terbaik. Jadi apresiasinya dari panitia karena terbaik dikasihlah itu. Voucher itu. Ini penghargaan loh, kamu udah proses pohon bagus, layak atau kontes ke The Mac. Tapi yang lain boleh ikut sama, cuman dia bayar pendaftarannya. Jadi manfaatnya ada. Nanti maksudnya? Ya. Bukan hanya kontes itu tidak dapat apa-apa, enggak. Memang di samping mencari voucher untuk ngangkat harga petani juga. Benar. Yang secara otomatis yang dapat voucher di Road to the Mac itu harganya pasti naik, nggak mungkin tidak. Ya. Pasti dah, saya bilang. Beli 5 juta bisa 10 juta, bisa-bisa 30 juta. Nah, jadi tujuan itu meningkatkan ekonomi kreatif di masyarakat kita. Ya. Masuk? Ya, masuk. Nah, kita lihat. Nah, ini kimang nih. Kalau ini kimang jenisnya kimang. Ini kimang satu. Sekilas mirip. Oh, bukan. Ya, ini kimang. Nah, ini deh, bagaimana caranya pohon pendek begini? Nah, ini nih rame-rame lihat. Bagaimana caranya pohon pendek begini tapi lengkap. Ini kan 30 cm. Lengkap apanya nih? Lengkap percabangannya. Lengkap percabangannya. Kan buat pendek ini biar lengkap percabangannya ini kan susah. Jadi kemampuannya, imajinasinya harus bergerak. Imajinasinya harus bergerak. Ini kimang ya. Kalau ini masih anting putri namanya. Tapi yang postur badannya beda. Ayo kita naik. Ya, ayo Pak.